Kisah tragis kaum ras yang gauli wanita lewat dubur dan menyembah pohon, lalu kaum tersebut ditimpa dengan 2 buah gunung ke atas mereka. Kitab suci Al-Quran mengabadikan kisah hancurnya sejumlah kaum. Pada surat Al-Furqan ayat 38 disebut selain kaum Ad dan Samud, ada juga penduduk ras yang dibinasakan. Lalu, siapakah kaum ras itu? Allah berfirman, "Dan kami binasakan kaum Ad dan Samud dan penduduk ras dan banyak lagi generasi-generasi di antara kaum-kaum tersebut." Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 38. Abu Al-Hasan Ali bin Hamzah bin Abdullah bin Bahman bin Fairuz Al-Kisai, dikenal sebagai Al-Kisai pada tahun 119 Hijriyah atau 73 hingga 189 Hijriyah atau pada tahun 809, mengatakan bahwa penduduk ras menetap di tanah Hadramaut dan kota mereka dinamakan dengan Ras. Kota tersebut memiliki berbagai pepohonan, buah-buahan, dan kampung-kampung yang makmur. Di sana tinggal beberapa kelompok dari penduduk ras yang menyembah berhala dan kelompok yang menyembah api. As-Sadi atau As-Sidi pada tahun 1889 hingga 1956 Masehi. Penulis Taisir Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Manan, yang lebih dikenal sebagai Tafsir As-Sadi, mengatakan penduduk ras adalah sisa-sisa kaum Samud. Mereka adalah penduduk sumur yang telah ditinggalkan dan istana yang tinggi yang keduanya diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. As-Sadi, sebagaimana dikutip Syekh Muhammad bin Ahmad bin Iyas pada buku yang diterjemahkan oleh Abdul Halim berjudul Kisah Penciptaan dan Tokoh-Tokoh Sepanjang Zaman. Dalam kitab tersebut diceritakan sumur yang ditinggalkan terletak di tanah Aden. Penduduk kota tersebut mengambil air dari sana siang dan malam. Di sumur terdapat 70 saluran dengan 70 embernya serta beberapa lelaki yang dipercayakan mengurusinya. Di dekat sumur tersebut ada penampungan air yang dipakai untuk pemandian. Sedangkan menurut Ibnu Abbas, Ras adalah telaga yang berada di Azerbaijan dan kaum Ras adalah penduduk salah satu kampung di Samud. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau menjelaskan bahwa Ashabur Ras adalah sebuah kaum yang menyembah pohon Sanobar dan disebut sebagai Syah Dirak yang artinya Raja Pohon. Yafits bin Nuh adalah yang pertama kali menanam pohon itu pasca badai topan yang menerpa tepian sungai yang dikenal dengan sebutan Roshan Oak. Yafits menyebar 12 bibit pohon Sanobar ke 12 desa di tepian sungai. Desa-desa tersebut bernama Oban, Odzar, Dil, Bahman, Isfan, Farwadin, Ordi Bahshit, Khordad, Murdad, Tiir, Mir, dan Syahriwar. Nama-nama tersebut kemudian dijadikan nama-nama bulan dalam sistem penanggalan bangsa Ajami atau bangsa Persia. Pohon yang itu tumbuh besar dan subur, para penduduk pun amat menghormati pohon tersebut. Melihat keadaan ini, setan pun berbisik pada Raja Taros agar memerintahkan seluruh penduduk untuk menyembah pohon itu. Setan meminta raja untuk melarang kaumnya menggunakan air dari sungai di sekitar pohon Sanobar. Raja pun mengumpulkan seluruh penduduk dari 12 desa dan berkata, "Wahai pendudukku, janganlah kalian dan ternak kalian untuk minum dari sungai itu. Berikanlah kehidupan yang sempurna bagi pohon Sanobar." Setan meyakinkan kaum Ras bahwa pohon tersebut merupakan hayat al-ilahiyat atau kehidupan ketuhanan, sehingga tidak diperbolehkan siapapun mengganggu kehidupan pohon itu. Dalam rangka pemujaan, kaum Ras mengadakan sebuah perayaan rutin tiap bulannya. Pada hari raya itu, mereka mempersembahkan seserahan berupa daging hewan yang dibakar. Saat asap pembakaran membumbung tinggi, mereka bersujud dan memohon pada pohon tersebut. Pada saat itulah setan menipu mereka seakan mereka sedang berbicara dengan sembahannya, padahal setanlah yang ada di balik pohon tersebut. Isfandar adalah puncak perayaan bulanan tersebut. Hari Isfandar dilaksanakan selama 12 hari dengan seserahan yang jauh lebih banyak dihadirkan. Mereka yakin pada hari itu pohon Sanobar akan lebih banyak memberikan harapan pada mereka ketimbang hari-hari lainnya. Suatu ketika, pengawal kerajaan menemukan seorang anak kecil yang minum dari air sungai itu. Pengawal pun mengadu pada raja dan hal ini membuat raja geram. Setan kian memengaruhi raja dan meminta raja untuk memenggal kepala anak kecil yang tak berdosa itu.
Raja Taros segera menyiapkan algojo dan mengumpulkan kaumnya di depan pohon Sanaubar. Tangan anak kecil itu diikat di atas papan penggal. Algojo telah mengasah pedang dan penduduk berteriak, "Hukum, hukum, hukum." Sang anak memohon dan menangis. Ia terpaksa minum dari air itu karena sangat haus. Tapi raja tak memaafkan. Dipenggalah leher anak yang tak berdosa itu. Lalu setan datang dan berkata di balik pohon Sanaubar, "Lihatlah, ini adalah hukuman bagi siapapun yang minum dari sungai itu. Maka sujudlah padaku." Tak cukup sampai di situ, setan kembali menggoda Raja Taros dan kaumnya dengan menyerahkan seluruh binatang ternak yang telah minum dari air sungai itu. Seluruh binatang ternak itu pun disembelih dan seluruh penduduk diminta bersujud. Menurut Asadi, ketika penduduk daerah itu makin kelewatan dalam kesyirikannya, Allah mengutus kepada mereka seorang nabi yang bernama Hanzalah bin Safwan. Sekadar mengingatkan jumlah nabi sangatlah banyak. Ulama berbeda pendapat soal ini. Ada yang menyebutkan jumlah nabi mencapai 124.000 orang, sedangkan jumlah rasul sebanyak 313 orang, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Mardawiyah dari Abu Dzar. Kembali ke Hanzalah bin Safwan. Nabi tersebut mengajak mereka untuk menyembah Allah, tetapi mereka tidak mau menerima ajakan tersebut. Nabi itu memberitahu mereka bahwasannya setanlah yang berbicara dengan mereka di balik pohon Sanaubar, serta ia juga menyeru pada kesesatan dan ingkar kepada Allah. Melihat keadaan ini, Nabi tersebut iba dan geram. Anak kecil yang tak berdosa serta ternak-ternak yang tak berakal harus dibunuh dengan kejam. Kaum Ras menganggap apa yang dibicarakan Nabi itu adalah hal konyol dan mustahil. Mereka pun tak mengindahkan ucapannya. Rayuan demi rayuan pun dilancarkan oleh sang Nabi demi merebut hati kaum Ras agar mau beriman. Sayangnya, usaha tersebut tak membuahkan hasil, hanya cibiran yang ia dapat dari kaum pemuja pohon itu. Nabi itu pun memanjatkan doa kepada Yang Maha Kuasa agar memberi pelajaran pada kaum itu. Ya Allah, berikanlah rahmat hamba-hambamu yang beriman dan tunjukkanlah kekuasaanmu bagi siapapun yang mengingkarimu. Allah mengabulkan doa hambanya yang beriman. Pohon yang tadinya tumbuh subur berubah menjadi pohon yang kering dan layu. Air yang mengalir di irigasi pun ikut kering. Seluruh tumbuhan yang ada di sekitarnya pun mati. Allah berfirman dalam surat Kaf ayat 12, sebelum mereka, kaum Nuh, penduduk Ras dan Samud telah mendustakan rasul-rasul, amarah kaum Ras memuncak. Mereka tidak menerima kenyataan bahwa apa yang mereka puja harus layu dan mati. Mereka menyangka bahwa Tuhan mereka telah disihir sang Nabi. Kaum Ras menjadi angkuh dan keras hati. Mereka pun merancang strategi pembunuhan atas Nabi karena mereka merasa bahwa Nabi tersebut telah merenggut kebahagiaan mereka selama ini. Kaum Ras akhirnya menggali sumur yang kering dan membuang Nabi ke dalamnya, dan sumur tersebut ditutup dengan batu besar. Penderitaan Nabi tak sampai di situ. Kaum Ras tega tak memberinya makan dan minum agar perlahan Nabi itu mati dan membusuk di dalam sumur. Nabi itu merintih dan akhirnya meninggal dalam sumur tersebut. Kaum Ras berkumpul di sekitar sumur sambil merayakan kematian sang utusan Allah. Setan gembira melihat kaum Ras yang sukses menyiksa Nabi. Ia pun kembali pada pohon Sanaubar yang telah kering itu dan berkata, "Lihatlah hukuman yang aku berikan pada penyihir yang telah merebut hidupku, dan kini aku kembali pada orang-orang yang memujaku." Saat itu pula murka Allah datang. Allah menimpakan bukit Al-Harits dan bukit Al-Huwairits dari Taif ke atas mereka, sehingga mereka dibenamkan di bawah kedua bukit tersebut, dan tidak ada satupun rakyat dari kaum tersebut yang bertahan hidup. Perilaku seks yang menyimpang. Lain lagi cerita Al-Kisai, ia berpendapat penduduk Ras menetap di tanah Hadramaut dan kota mereka dinamakan dengan Ras. Kota tersebut memiliki berbagai pepohonan, buah-buahan, dan kampung-kampung yang makmur. Di sana tinggal beberapa kelompok dari penduduk Ras yang menyembah berhala dan kelompok yang menyembah api.
As-Sa'di mengatakan Allah membinasakan penduduk Ras karena mereka menggauli wanita pada duburnya dan mereka tidak beriman kepada Nabi mereka, Hanzalah bin Safwan. Setelah kekufuran dan kesesatan mereka bertambah-tambah, Jibril berteriak kepada mereka dengan sekali teriakan sehingga mereka berubah menjadi batu hitam. Begitu juga barang-barang dan binatang ternak mereka. As-Sa'di menambahkan bahwa setelah Zulkarnain mengelilingi berbagai negeri dan memasuki kota Ras, dia menemukan rajanya, penduduknya, wanitanya, anak-anaknya, hewan-hewannya, barang-barangnya, pepohonannya, dan buah-buahnya. Semuanya menjadi batu hitam. Semoga kisah hikmah ini dapat menjadi pelajaran bagi kita semua. Ambillah setiap pelajaran dari kisah-kisah kaum Nabi terdahulu. Bagaimana kesudahan mereka ketika berani menentang Allah dan Nabi-Nya.